Sederet advokat akhirnya turun gunung untuk menanggapi prahara rumah tangga Amy BMG dengan Eden Wong. Ya, mereka adalah Otto Hasibuan, Kamarudin Simanjuntak, Sunan Kalijaga hingga Hotman Paris. Mereka pun sepakat bahwa memisahkan ibu dari anak balita adalah suatu kejahatan hukum dan pelaku pun bisa terancam pidana 1 tahun. Sementara itu, di tengah sengitnya pro dan kontra terkait kasus yang menyeret Hotman Paris dan Sunan Kalijaga dalam kasus ini, Sunan mengaku jika hatinya pun tergerak untuk membela Amy melawan Eden Wong. Lantas, seperti apa tanggapan Sunan Kalijaga atas pernyataan Hotman tersebut? Lalu, seperti apa pula pernyataan Otto Hasibuan dan Kamarudin Simanjuntak menanggapi kasus Amy versus Eden Wong versus biduan Tisha Ernie? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menanggapi prahara rumah tangga Amy BMG dengan Eden Wong, membuat Otto Hasibuan pun angkat bicara. Menurut Otto, aksi Tisha Ernie dan Eden Wong yang diduga menghalang-halangi pemberian ASI eksklusif kepada balita bisa dijerat Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana kurungan selama 1 tahun. Selain itu, menurut Otto, sudah jadi hukum yang mendasar jika seorang anak balita harus diberi kesempatan untuk mendapatkan ASI eksklusif dari ibu kandungnya. Bahkan, jika balita di bawah 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif karena tidak punya ibu, maka negara pun berkewajiban untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Kalau saya sih hanya melihat satu yang penting bahwa seorang anak itu memang menurut hukum itu berhak untuk menyusui ya. Anak itu berhak mendapatkan wali ibunya ASI eksklusif namanya ya. Anak itu berhak mendapatkan ASI eksklusif dan seorang ibu juga berhak menyusui dan berkewajiban malah memberikan ASI buat anaknya. Barang siapa yang menghalang-halangi orang untuk bisa menyusui anak, di mana anak itu masih umurnya 6 bulan, itu diancam pidana 1 tahun. Kalau berbicara secara hukum, bahwa apapun seharusnya anak itu harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan ASI eksklusif. Itu merupakan prinsip dasar itu. Soal hak asuh itu bisa pengadilan menentukan. Ya, itu hak soal asuh nanti. Tetapi seorang bayi yang umurnya belum 6 bulan wajib mendapatkan ASI eksklusif. Bahkan kalau ibunya nggak ada, itu pemerintah harus kasih donor untuk ASI. Jadi karena apa? Kalau dia nggak dapat ASI selama 6 bulan, bayi itu bisa stunting. Iya. Stunting bisa tidak sehat. Ya undang-undang ada, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan anak, itu kan semua ada gitu. Jadi sebenarnya pihak kepolisian atau pihak manapun yang ada harus mengambil anak itu disusui sama ibunya. Soal nanti siapa yang berhak anak asuh dan sebagainya itu urusan lain. Tak hanya Otto Hasibuan, pengacara Kamarudin Simanjuntak pun turut menanggapi kasus Amy versus Eden Wong dan Tisha Ernie. Menurut Kamarudin, mengambil anak di bawah umur dari ibunya tanpa melalui putusan pengadilan yang tetap merupakan suatu kejahatan. Sang pelaku pun bisa dijerat Undang-Undang Pidana Umum dan juga Undang-Undang Pidana Anak serta pasal berlapis. Lantas, seperti apa seharusnya penyelesaian prahara rumah tangga Amy dengan Eden Wong? Seharusnya bisa ini tidak usah diramai-ramaikan karena ini menyangkut aib keluarga.
Bisa misalnya bapaknya itu membujuk istrinya, kalau memang sudah tidak cocok berumah tangga ya sudah sampai di situ. Atau kalau memang dia ada wanita lain gitu loh, aku ada wanita lain, apakah kalian berdua dipakai atau bagaimana kan gitu. Nah persoalannya itu bapaknya itu dibawa semua anaknya ikut bapaknya, kemudian dibikin dalih bahwa anaknya ini pernah sudah mencoba bunuh diri katanya kan gitu, kata Hotman Paris ya. Jadi apakah itu benar apa tidak gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Ami ini kan warga negara Korea, sementara suaminya itu warga negara Singapura, masuk ke Indonesia. Nah dengan ada warga Korea dan warga negara Singapura menikah lalu masuk ke Indonesia, itu tunduk pada hukum di Indonesia, yaitu perkawinannya dicatatkan ke Catatan Sipil Jakarta Pusat, harusnya begitu, kecuali mereka penduduk liar. Maka lahirnya anak mereka itu juga lahir menurut hukum Indonesia, maka seharusnya lah pernikahan mereka ini diselesaikan secara hukum. Kalaupun ada cewek lain itu yang apa namanya itu TR ya, TE ya, TE, nah, ya sudahlah, diselesaikanlah dengan baik. Tapi kalau menurut pemahaman saya, kalau wanita itu baik-baik saja, tidak ada masalah, anak yang di bawah umur itu ikut ibunya. Anak yang di bawah umur, berapa sih? 18 ke 1 sampai 18 tahun. 18 sampai 21 tahun bebas dia memilih ikut bapak atau ibu. Umur 21 bebas dia, tidak ikut memilih lagi. Memang kalau anak masih di bawah umur itu kenapa ikut ibunya? Karena secara psikologis memang itu harus kayak ibunya. Gitu loh. Kalian juga pasti mengalami hal itu. Kalau disuruh ikut bapak atau ikut mama, biar juga mamanya nggak bekerja, pasti ikut mama. Ya. Anak umumnya secara umum begitu. Dan disitulah kalau anak ikut mamanya, bapaknya memberikan mata pencahariannya separuh lagi dengan wanitanya kalau sudah jelas hubungannya di pengadilan. Tapi kalau belum jelas, hukum apa yang mereka terapkan? Dengan catatan, mengambil anak yang belum resmi cerai itu kejahatan, ya. Mengambil anak dengan merampas itu kejahatan. Itu harus digarisbawahi. Jadi kalau orang itu mengatakan mengambil dengan kekerasan, apapun alasannya itu kejahatan, ya, kecuali putusan pengadilan. Ancamannya bisa juga berlapis. Kalau kita menggunakan pidana umum misalnya pasal 2 berapa itu 285 atau berapa itu, bisa. Tapi kalau kita gunakan undang-undang pidana anak, undang-undang itu bisa berlapis juga ancamannya. Di sisi lain, Hotman Paris yang menuding Sunan Kalijaga sebagai pengacara pansos karena niatnya untuk membela Emi mendapatkan tanggapan menohok dari Sunan. Menurutnya, ia bukanlah rival yang pas jika dibandingkan dari segi pengalaman, kekayaan, maupun popularitas dengan Hotman Paris. Tak hanya itu saja, Sunan pun juga mengaku lucu kepada pengacara yang seharusnya menangani sebuah kasus, tapi justru pamer cincin berlian. Menurut Sunan, niatnya untuk membela Emi semata-mata adalah panggilan hati nurani seorang pengacara yang merasa malu bahwa pemicu perkara rumah tangga WNA tersebut adalah artis Indonesia berinisial TE. Jujur ya, saya tidak perlu menanggapi omongan-omongan dari advokat yang sudah tua itu. Agak sedikit ngiri mungkin sama saya ya. Saya masih muda, udah sukses, ganteng, lebih ganteng dari dia, ya kan. Sudah ya bisa dikatakan mungkin pada saat dia seusia saya jauh lebih dari dia gitu. Nah, jadi buat saya nggak usah ditanggepin juga gitu. Terus dia cerita kan membanggakan diri seolah-olah dia tuh pahlawan keadilan bagi masyarakat. Ingat, dia tuh baru berapa tahun sih? Kalau mau ngomong jujur, dia baru berapa tahun yang namanya dia itu membantu masyarakat gratis.
ya baru berapa tahun. Pengacara senior saya juga ada namanya Hotma Sitompul. Dia punya lembaga bantuan hukum yang bantu masyarakat mungkin udah ribuan, udah jutaan. Itu sudah dari zaman dulu. Nah, kalau dia membandingkan sama saya pribadi, saya bisa dilihat rekam digitalnya, historicalnya. Saya bersama Himpunan Advokat Muda Indonesia ya sudah jauh lebih dulu membantu masyarakat se-Indonesia ketimbang apa tuh yang dia bilang 911-nya dia gitu loh. Kalau saya sebenarnya orang nggak mau banyak ngomong. Artinya kalau kita berbuat yang baik untuk masyarakat, yaitu jadi tabungan pahala kita saja. Lucu aja kalau orang bicara kasus kok malah pamer cincin berlian. Dia punya cincin berlian, saya juga punya, ya. Dan yang pasti harga berapa, Pak? Enggak, yang pasti nih, ya. Karena saya orang ngerti berlian juga, nggak mungkin apa yang digunakan seharga 15 miliar itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau miliar saya percaya, tapi kalau sampai belasan miliar nggak mungkin. Kan dia bicara nih cincin gua satunya aja 15 miliar, nggak mungkin. Yang pasti saya itu kepanggil karena hati nurani melihat ini sudah, waduh ini sudah membuat jelek ya nama baik Indonesia gitu. Karena ribut-ributnya di sini ada keterlibatan warga negara Indonesia yang kita duga ya menjadi sesuatu pemicu lah, salah satu pemicunya. Omongan-omongan naik pansus begitu nggak usah ditanggapi. Jawabannya adalah kau beli berlian aja seharga 15M biar kalah berlian gua. Udahlah. Nggak usah dijawab yang gitu-gitu. Apa yang dilawan memang dia ditunjuk. Udah. Pengacara-pengacara yang sudah terlalu jauh di belakang saya kesuksesannya, ya sabar deh. Ada waktunya kau sukses. Untuk sekarang ini udah sabar aja dulu deh. Nanti saya akan kasih tahu, saya kasih kesempatan dia naik Lamborghini gua. Udah deh, siap-siap ngelawan apa, bisa apa dia. Sementara itu, beralih dari saling tudingnya antara Hotman Paris dengan Sunan Kalijaga sebagai dua pihak yang ingin membela salah satu kubu, Emi masih terus berjuang agar bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Meski hingga kini, ia pun tidak mengetahui di mana dan dengan siapa mereka tinggal. Last time was okay. Today is the 58th day of ever since 21st January. So my baby and my first one, I saw them 1st of March. You guys saw my video right in the hospital. Yeah, so my first one and my youngest baby one, today is the 18th day. I don't even know where is my husband and kids are. I text him like, where are you? But he might block me or I don't know, change the mobile number. I have no idea, no reply from him at all. I've been email him and text him, but no response from him. Singapura ada proses, tapi ya biarlah proses di Singapura. Kita proses di Indonesia aja sih. Upaya hukum di Indonesia, tapi Bu Emi juga ada proses. Sama-sama berjalan. Dari tanggapan Otto Hasibuan atas perhara Emi dengan Eden Wong perihal ASI eksklusif. Lantas, seperti apakah respon Denny Sumargo atas permintaan maaf dari Dr. Richard Lee terkait melibatkan anak Emi dan Eden bicara di podcastnya tanpa disensor? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Menanggapi permintaan maaf dari Dr. Richard Lee karena telah menampilkan wajah anak Emi dan Eden Wong dalam podcastnya tanpa disensor. Hingga Dr. Richard Lee pun mendapatkan hujatan dari netizen. Denny Sumargo yang sebelumnya ikut menyayangkan hal tersebut terjadi, memuji kebesaran hati Dr. Richard Lee untuk meminta maaf kepada publik. Menurut Denny Sumargo, permintaan maaf Dr. Richard Lee pun sudah cukup dan netizen pun tidak perlu mendramatisir lagi. Densu pun juga menilai,
jika kritiknya terhadap Dr. Richard Lee adalah bentuk dukungannya. Saya pribadi itu salah satu orang yang selalu ngelihat Dr. Richard itu sangat potensial sebagai public figure ya. Dan kemudian merambah ke dunia podcast. Bahkan banyak banget orang tuh seneng banget dengan Dr. Richard ketika dia mereview skincare dan sangat edukatif dan menolong banyak sekali wanita di Indonesia. Kemarin ucapan saya itu bukan untuk menjatuhkan Dr. Richard. Ucapan saya itu karena sudah terlalu jauh aja. Dan saya takut nanti Dr. Richard malah kenapa-napa karena akhirnya dia nggak bisa ngerem hal itu. Dan saya bersyukur banget Dr. Richard ya mengucapkan maaf. Karena hal itu yang memang kita perlukan aja gitu loh. Nggak usah terlalu didrama-dramain banget. Dan saya pikir menjadikan saya panutan saya kurang pantas. Tapi saya pengen melihat Dr. Richard juga jadi bagus. Dan orang seperti Dr. Richard harus kita support dengan, ya kalau memang salah harus dikasih tahu salah kan. Cuma saya kan nggak mau perang sama Dr. Richard dan saya juga nggak pengen akhirnya jadi musuh-musuhan drama gitu, nggak perlu kan gitu. Dan saya pikir Dr. Richard, you're doing very good. Itu hal yang lu perlu lakukan dan kedepannya kalau lu ngelakuin salah, gue ngelakuin salah, kita semua perlu melakukan hal yang dewasa aja udah cukup seperti itu. Nggak apa-apa. Aku kalau kurang berkenan aku minta maaf dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya. Tapi kalau menurut kalian itu salah, aku minta maaf dengan kalian semua. Denny Sumargo juga berkomentar supaya Amy membawa prahara rumah tangganya melalui Polda Metro Jaya untuk laporan pidana dan menyelesaikan masalah perceraiannya dengan Eden Wong melalui pengadilan di Singapura. Bahkan, ia pun mendukung bila anak-anak Amy dan Eden Wong ikut bersaksi di pengadilan dan bukan membawa kasus ini di luar pengadilan yang bisa menjadi bola liar. Good luck buat Bu Ami, juga buat suaminya, dan juga buat keluarganya. Seperti yang aku selalu bilang, 16 tahun bersama, pasti ada hal baik yang bisa kita lihat. Sekarang ini, momen-momen emosional, mungkin untuk pihak suami, dia bisa tune down dulu. Let's see what's bad and good yang bisa dilakukan, karena yang ambil tindakan yang akhirnya lebih banyak buruknya. Kalau kita bicara tentang anak, tapi jangan lupa ego kita bisa ikut juga kan. Jadi lihat hal yang lebih banyak baik dan jangan anaknya dilibatkan di dalam digital di dalam wawancara. Kalaupun dilibatkan jangan kalau bisa di blur dan biarkan mereka selesaikan itu di ranah pengadilan. Seperti itu. Ya ada amanah yang harus kita jaga juga sih. Ada amanah yang juga yang disampaikan dengan aku oleh anak tersebut sampai nangis-nangis. Ya pokoknya aku nggak bisa buka deh dengan kalian semua, nggak apa-apa salahin aja ke aku. Tapi sekali lagi tujuanku bukan untuk membela sama sini, tapi untuk melihat dua sisi. Anaknya nggak mau. Nanti kalau misalnya aku kepeluk anaknya yang malah marah dengan aku, orang tua yang marah dengan aku nih serba salah. Jadi iya. Jadi serba salah. Kalau dibilang nanti, kalau aku jelasin ini kan netizen pasti akan ngomong kan, itu kan keinginan anak ya, tetap aja harus keinginan kamu. Ya serba salah akunya ya. Aku pokoknya posisinya aku blur salah, nggak blur salah, tampilkan salah, nggak menampilkan juga salah. Karena kan informasi keduanya kan ada amanah ya. Tapi sekali lagi nggak apa-apa lah, aku terima. Pokoknya saran kalian aku terima, kritik kalian aku terima. Denny Sumargo memuji aksi Dr. Richard Lee yang melakukan permintaan maaf karena menampilkan anak Amy dan Eden Wong di podcastnya tanpa disensor. Lantas seperti apa tanggapan para selebriti atas kasus rumah tangga Amy versus Eden Wong dan Tisha Ernie? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.
Uya, Kuya, dan Astrid sangat menyayangkan ketika anak-anak Amy dengan Eden Wong ikut dilibatkan dalam prahara rumah tangga orang tua mereka. Ya, selain itu, Uya, Kuya, dan Astrid juga merasa miris ketika anak-anak Amy dan Eden Wong tampil di sosial media tanpa disensor. Bahkan diduga didoktrin untuk membela salah satu pihak dan menyudutkan pihak lainnya. Hal tersebut sangat disesalkan oleh Uya dan Astrid. Karena hal tersebut bisa merusak psikologis anak-anak dan juga masa depan anak-anak. Dari kesalahan siapa masalah rumah tangga mereka, anak tidak sepatutnya jadi korban. Jadi biar gimana pun anak tuh berhak tumbuh kembang bersama kedua orang tuanya. Tidak boleh salah satu orang tua menguasai, mendoktrin pikiran anak itu dengan doktrin si ibu nggak baik, si bapak nggak baik. Biarlah masalah kedua orang tua ini jadi masalah mereka masing-masing. Ya, anak-anak jangan ikut campur. Jadi saya juga menyesalkan anak-anaknya ikut tampil gitu kan. Jadi apa ya, anak-anak juga nggak ngerti gitu. Cuman yang menampilkan saya kurang etika aja. Lihat deh anak-anak di tempat gua, kalau bicara kasus orang tua pasti anak-anak tuh nggak ada di tempat gua. Walaupun ada anak-anak korban, misalnya korban bullying, korban pelecehan, pasti batas belakang atau nggak di blur dan identitas dirahasiakan. Jadi memang podcaster atau mungkin harus lebih belajar banyak tentang etika jurnalisme, etika broadcasting, ya belajar sama gue lah. Apalagi ini kan menyangkut masalah keluarga, masalah orang tua, sebaiknya anak-anak jangan ikut sertakan. Menurut gue gini aja deh, intinya orang tua itu jangan ikut campurin anak buat masalah orang tuanya. Gak kasihan perkembangan psikologis anak di masa mendatang. Sekarang mungkin anak bisa didoktrin segala macam, tapi saat anak dewasa, traumanya dia nanti setelah besar, kasihan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.